Kegiatan ini adalah rangkaian proses di mana sebelumnya ada 8 bakal calon yang mendaftar ke PKS, dan Ibu Hajah Afridawati adalah baca kada yang pertama ini hadir ke sini, dan nanti ada beberapa yang lainnya juga nanti siang dan hari-hari berikutnya. Ini adalah sekali lagi bagian dari rangkaian proses untuk dilanjutkan pemberkasannya ke tingkat provinsi atau DPW dan ke DPP. Pada akhirnya ini juga keputusan terakhir ada di DPP. Kandidat ini menyampaikan memaparkan visi misi di DPTD, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, yang terdiri dari Dewan Pertimbangan Daerah yang diketuai oleh Pak Ihya Ulumuddin ya, SHMH. Kemudian ada Ketua Dewan Etik Daerah Pak Asep Jawahari. Kemudian saya Asmanuddin kami didampingi oleh Pak Sekretaris Pak Fahri Maizal, kemudian didampingi oleh Ketua Kaderisasi Pak Andi Budiman, kemudian ada Bapilu Pak Syahrul Amin di SPD, dan juga bakal calon juga didampingi oleh senior kita, sesepuh kita yang Bapak Pembangunan Semeru, Bapak Haji Darmin. Sekira ini sebagai informasi yang bisa kami berikan. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, kami silakan. Di sini kami melihat poin pertama dalam visi misinya ini menyangkut masalah PLTU. Kenapa PLTU yang itu sangat prioritas bagi kami? Karena kita tahu di Simulu sering terjadi pemadaman. Kita tidak tahu apakah itu memang ada gangguan atau lain-lainnya. Jadi kami berupaya bagaimana agar yang telah digagas oleh Bupati yang terdahulu, Bapak, dan diusahakan kembali supaya dapat dibangun di Kabupaten Simulu agar menerangi semua kecamatan dan desa. Kemudian bukan saja untuk menerangi, tetapi juga kita dalam beberapa visi misi kami tentunya untuk membangun Simulu, juga untuk membangun industri yang ada di Kabupaten Simulu, tentunya dengan upaya kita. Kalau sudah ada PLTU, kita mudah untuk membangun. Dalam pandangan kedua kandidat sekarang ini, bagaimana kondisi pembangunan di Simelu ini? Ini ringkas saja, Bu. Ya, kalau untuk pembangunan jalan di Simelu, ada yang sudah berjalan, ada juga yang belum. Akan banyak kita lihat sampai kecamatan itu banyak yang belum terselesaikan. Kita harapkan dengan nantinya akan bisa terpilih, kita akan melanjutkan pembangunan, melanjutkan jalan infrastruktur yang belum siap pada sekarang ini. Untuk Bapak Wakil ini, Bapak calon wakil, Siap. Menyangkut pengadaan kapal-kapal perikanan dan tangkap teknologi modern yang meningkatkan hasil penangkapan nelayan secara berkelompok. Yang dimaksud dengan hal ini tolong dijelaskan. Baik, terima kasih teman-teman jurnalis yang sudah hadir pada ruang yang berbahagia ini. Kita ketahui bahwa kita di Simulu ini semua nelayan-nelayan kita itu masih menggunakan alat-alat perikanan tangkap yang berbasis tradisional. Namun untuk meningkatkan hasil penangkapan ikan atau nanti hasil laut, itu nanti kita tingkatkan lagi, kita adakan lagi kapal-kapal modern atau semi modern yang hasil tangkapnya lebih banyak dan lebih besar daripada yang sifatnya tradisional hari ini. Mengapa demikian? Karena
Simelu ini memiliki prospek hasil laut yang luar biasa, tapi tidak didukung oleh kapal-kapal perikanan berteknologi yang memang itu bisa mengelola atau mengambil hasil laut, sehingga hasil laut kita di sini lebih banyak diambil dari luar. Kemudian teknisnya nanti bisa saja setiap kecamatan, setiap mukim ya, kita melakukan pengadaan kapal perikanan tangkap yang memang semi modern dan atau berteknologi nanti, yang memang hasil tangkapan nelayan kita lebih meningkat untuk sebuah kesejahteraan nantinya. Sekarang kita sudah ada Politeknik Kelautan dan Perikanan yang bertaraf vokasi pendidikan internasional. Yang dimaksud dengan pendidikan internasional ini seperti apa ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah tahun 2021 kita di Simelu telah berdiri Politeknik Kepulauan Simelu, itu vokasi. Ada 3 program studi, di 4 pengolahan hasil perikanan, di 3 perikanan tangkap, dan di 3 budidaya ikan. Jadi ke depan Politeknik Kepulauan Simelu ini bagaimana menjadi sebuah perguruan tinggi vokasi unggulan bertaraf internasional, dan target kita itu akan menjadikan sebuah politeknik internasional laut dunia. Artinya posisi di Simelu ini sangat strategis untuk berdirinya sebuah politeknik vokasi yang memang itu di tengah lautan ya, yang sedang kita gagas, go-nya itu internasional. Kemudian sampai hari ini itu pihak-pihak luar negeri sudah ada yang menghubungi kita, terutama dari Jepang. Mereka ingin mengambil atau ingin membawa mahasiswa kita itu untuk melakukan magang di sana, bahkan mereka menawarkan kerja di sana. Nah, jadi artinya juga nanti bagaimana mahasiswa-mahasiswa dari luar Pulau Simelu itu bisa menuntut ilmu di Kabupaten Simelu ini. Nah, kemudian kehadiran Politeknik Kepulauan Simelu ini juga telah membantu masyarakat dalam hal ekonomi yang memang rendah. Artinya mereka yang tidak melanjutkan studi keluar daerah Simelu, mereka bisa melanjutkan di Simelu ini. Ya. Nah, di bidang perikanan ini, menurut pandangan Bapak, apa yang harus dibangun di Pulau Simelu ini sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan kita? Karena pada saat ini kita melihat kondisi masyarakat nelayan kita masih seperti biasa-biasa saja. Nah, menurut Bapak, apa yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka? Baik, yang pertama kita akan mengupayakan para investor untuk melakukan usahanya di Simelu. Kemudian yang kedua, kita pengadaan kostorik untuk pengolahan hasil perikanan ini nanti. Kemudian juga kita akan meningkatkan daya beli atau daya tampung nanti hasil-hasil tangkapan nelayan. Cengkeh dan perkebunan kelapa. Yang dimaksud di sini peremajaan atau untuk membangun perkebunan itu seperti apa, Bu? Kita tidak bisa meninggalkan, karena ini sudah warisan nenek moyang kita dulu. Simelu ini, bangunnya Simelu ini terkenalnya Simelu ini dengan hasil cengkeh. Maka kami akan memberikan bibit kepada masyarakat untuk kita peremajaan kembali pohon cengkeh ini. Ya. Nah, ini semua rancangan dalam visi misi kedua kandidat ini mungkin sangat terbaik buat masyarakat Simelu. Akan tetapi ada pertanyaan kami. Selama ini Simelu seakan-akan kekurangan anggaran. Nah, jadi dari mana harus kita dapatkan anggaran itu supaya bisa tercapai semua yang dicita-citakan dalam visi misi? Baik, terima kasih teman-teman media yang sudah berhadir. Jadi program yang kita bawakan di sini adalah merupakan program unggulan. Jadi sejumlah program yang kita tawarkan ini adalah kita lebih fokus pada APBN. Kita nantinya akan menjemput APBN itu untuk kita bawa ke Simelu. Tentu kalau APBK, program-program yang kita tawarkan itu tidak akan mampu mengcovernya. Jadi inilah kelebihan program kita, dan inilah juga kelebihan dari pasangan kita ini bersama. Artinya
bagaimana ke depan Simelu lebih baik daripada hari ini dengan kita membawa berbagai program yang memang itu fokusnya adalah APBN. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Lain kawan-kawan, ada lagi pertanyaan lain? Baik, saya ingin mempertanyakan, kira-kira jika Ibu nantinya mendapat amanah, apa yang menjadi skala prioritas Ibu di program jangka pendek atau minimal program 100 hari? 100 hari yaitu kami melaksanakan apa yang sudah kami rancang, apa yang sudah kami tuliskan di visi misi, akan setelah itu kami akan langsung melaksanakan secepatnya. Ada beberapa pertanyaan yang pernah disampaikan oleh berbagai kalangan, khususnya ke teman-teman wartawan. Salah satunya begini, apa alasan yang mendasari belakangan muncul kembali atau ikut sertanya seorang Aja Apidawati mencalonkan diri pada kontestasi pilkada? Baik, saya rasa sewaktu saya menjadi wakil bupati, saya tidak dapat kewenangan untuk berbuat banyak. Ya, saya ingin bagaimana Simelu ini lebih maju, tetapi itu adalah kewenangannya bupati. Maka saya terpanggil hati saya untuk menjadi bupati, calon bupati. Bagaimana kita berupaya untuk memajukan lebih maju lagi Kabupaten Simelu itu. Acara ini saya mewakili teman-teman dari DPD menjalankan cenderamata Kita nggak bawa pulang ya. ada ya untuk menjadi kenang-kenangan. Mohon diterima. Mana anudang suke jasandang ira halubang suke to bate na baju de baju suke imumput nyanga go donya suke to bate na baju de baju suke imumput nyanga go donya suke imumput ida urang Islam wate jamun kon ide pepata urang siga